semua hadir di dalam kelas, itu semua karena karunia Tuhan kepada kita. Hari ini kita belajar IPA dengan tema atau dengan topik suhu dan perubahannya. Baik, aku bertanya nih, pernah nggak sebelumnya dengar istilah kata suhu? Kapan dengar? Kalau sudah pernah dengar, Ibu mau meminta nih pendapat kalian. Siapa yang mau mengungkapkan apa itu suhu? Kalau sudah pernah dengar ya, boleh diunjuk tangannya dulu. Ya, unjuk tangannya dulu. Ada yang bisa? Oh ya, ini suhu. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Oke, tepuk tangan dong untuk teman kalian. Nah, baik, seperti yang diungkapkan oleh temanmu bahwa suhu itu merupakan suatu derajat panas atau derajat dingin suatu benda. Ibu mau bertanya nih, ini saat ini kalian merasakan derajat panas atau derajat dingin? Panas. Yang kamu gunakan di situ untuk mengungkapkan panas atau dingin apa? Kulit. Oke. Ya. Berarti kalian menggunakan alat indera kulit untuk mengetahui panas saat ini. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kulit itu bisa digunakan sebagai alat ukur yang handal? Tidak. Kenapa? Berarti karena indera kulit kita tidak bisa mengukur seberapa besar suhu yang ada pada yang kita rasakan saat ini. Untuk itu, di sini Ibu tampilkan gambar ada sebuah alat. Dan di sini cara menggunakan alat yang Ibu berikan. Apa gunanya, Bu? Supaya kalian bisa mengetahui berapa derajat panas atau derajat dingin suatu benda secara kuantitatif atau memiliki nilai. Maka kita menggunakan alat yang memiliki nilai yang kuantitatif, tidak lagi menggunakan indera perasa. Tujuan kita supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui apa nama alatnya, kemudian apa jenis-jenis daripada alat itu, kemudian bagaimana cara melakukannya, kemudian bagaimana kita mengetahui alat tersebut kita konversi kepada satuan skala alat tersebut, ya. Itu tujuan kita. Untuk itu
Jawaban kami, gambar di atas menunjukkan gambar termometer dan cara pemakaiannya. Lalu pertanyaan kedua, apa fungsi alat dari gambar tersebut? Fungsinya untuk mengukur suhu suatu benda dengan akurat. Pertanyaan ketiga, ada beberapa jenis termometer dan kelasnya. A. Termometer zat cair. Secara umum benda-benda di alam akan menuai. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer zat cair. Termometer zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Termometer jenis kedua yaitu termometer di metal. Termometer di metal adalah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang memiliki koefisien mulai berbeda menjadi satu. Termometer ketiga adalah termometer kristal cair. Termometer kristal cair adalah kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Lalu dari hasil pengamatan kami untuk mengukur suhu teman kami yang bernama Agaman dan Jilian. Dan tepuk tangan untuk kelompok yang coba didengarkan pertanyaan dari kelompok Kelvin. Oke, kepada Lydia dipersilakan. Nomor 1 bagian B, apa fungsi alat dari gambar tersebut? Kalian bilang 5 alat tersebut sama-sama untuk mengukur benda. Tapi ini kan untuk mengukur suhu badan manusia, bukan untuk benda. Benda ini itu benda kita ada lagi. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya. Kelompok Kelvin silakan berdiri, dengarkan jawaban dari kelompok Celsius. Karena benda adalah suatu objek untuk mengukur suatu suhu. Bagaimana kelompok Kelvin terutama masih Lydia ya? ini debat ya. Bagaimana Lydia? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kan termometer untuk mengukur suhu badan. Jadi kok Ya, maksud kami benda itu misalkan objeknya tubuh gitu. tapi kan tubuh juga termasuk benda. Oke, baik, dengarkan jawaban dari kelompok Celsius. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Lydia dari kelompok Kelvin, yaitu jenis-jenis termometer terbagi atas 3, yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Makanya yang kami
bisa didenda karena dari ketiga termometer tersebut dapat juga mengukur suhu benda. Misalnya termometer kristal cair dapat mengukur suhu akuarium. Oke, bagaimana Lydia dari kelompok Kelvin sudah bisa diterima? Perhatikan ya. Dari LKPD-mu itu di langkah pertama Ibu bertanya pada gambar itu apa namanya? Nama pada gambar yang pertama itu adalah termometer. Ya, jadi didengarkannya itu jawabannya ya, termometer. Yang kedua, apa fungsi daripada alat tersebut? Fungsinya adalah untuk mengukur apa Bu? Suhu. Nah, mungkin di sini dari kelompok Kelvin tadi bertanya, kok kelompok Celsius mengatakan gambar itu untuk mengukur benda, padahal itu untuk mengukur suhu tubuh. Nah, Ibu tegaskan dulu ya, itu pada gambar itu termometer itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Jadi benar yang dikatakan si Lydia, nomor 2 adalah untuk mengukur suhu tubuh manusia. Itu sudah benar. Nah, dari kelompok Celsius mereka menggunakan kata benda. Maksudnya benda yang mereka maksud adalah objek. Objek apa yang mereka ukur? Mungkin mereka belum menulis objeknya adalah tubuh, tapi mereka menggunakan kata benda. Karena karena pada jenis-jenis termometer ada 3 kan? Ada 3. Ada jenis termometer cair, ada jenis termometer bimetal. Nah, bimetal ini kan digunakan untuk mengukur misalnya besi, betul kan? Kalau termometer cair digunakan untuk mengukur suhu atmosfer. Kalau yang kita gunakan tadi adalah termometer digital yang difungsikan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, ada lagi jenis termometer untuk mengukur suhu tubuh manusia, namanya termometer raksa. Nah, itu bagikan tugas masing-masing untuk dikerjakan di rumah kalau tidak sempat, tapi kalau sempat nanti dikerjakan di sini ya. Di situ nanti kamu bisa jawab ya sesuai dengan yang sudah kamu pelajari di LKPD yang sudah kamu kerjakan. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa mengerjakan tugas di rumah. Sampai ketemu di hari Jumat depan. Hari Jumat kita ulangan harian. Jadi kerja kita di hari Jumat adalah